Tapi lebih sulit kalau kita menghadapi tim dari Asia Timur. Itu fakta. Kita lawan Jepang, Korea, Cina lebih susah. Tapi lawan Arab Saudi kita menang. Lawan Bahrain kita menang. Lawan Bahrain sudah 2 kali, lawan Emirat kita bisa menang. Tapi kalau lawan Asia Timur jujur, kita sulit sekali menang. Sulit. Itu artinya kenapa? Artinya kita harus tahu bahwa tim-tim Asia Timur itu punya satu kecepatan bermain yang lebih dari tim dari Jazirah Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Budi Yani yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Timnas Indonesia menyisakan 2 partai penting melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan putaran 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Kedua laga tersebut akan menjadi penentu lolos atau tidaknya skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Sepertinya jalan yang ditempuh para punggawa Garuda akan begitu berat. Pasalnya, setelah kontra Cina di Jakarta pada 5 Juni 2025, mereka dijadwalkan akan bertandang ke Osaka untuk menghadapi tim terkuat di Asia, yaitu Jepang pada 10 Juni 2025. Menanggapi hal tersebut, Rahmat Darmawan atau akrab disapa Coach Ardi menilai peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih terbuka. Hal ini karena Indonesia punya peluang menang lebih besar saat menjamu Cina. Menurut lawan China peluang kita besar, tapi dengan catatan kita jangan menganggap enteng China, karena itu menjadi sebuah bumerang yang akan bisa justru menghentikan kita. Meski yakin kemenangan ada di tangan Indonesia, Coach Ardi mengingatkan timnas Cina harus diwaspadai kendati mereka saat ini menjadi juru kunci klasemen grup C. Mantan pelatih Barito Putra itu menilai jika Indonesia berhasil menang melawan Cina, hal tersebut belum cukup untuk bisa memastikan Indonesia melaju ke putaran berikutnya. Lebih sulit kalau kita menghadapi tim dari Asia Timur. Itu fakta. Kita lawan Jepang, Korea, Cina lebih susah. Tapi lawan Arab Saudi kita menang. Lawan Bahrain kita menang. Lawan Bahrain sudah 2 kali, lawan Emirat kita bisa menang. Tapi kalau lawan Asia Timur jujur, kita sulit sekali menang. Sulit. Itu artinya kenapa? Artinya kita harus tahu bahwa tim-tim Asia Timur itu punya satu kecepatan bermain yang lebih dari tim dari Jazirah Arab. Dia kecepatan mereka mensupport ketika dari defense ke attack, kemudian dia punya speed jarak pendek yang jujur di atas rata-rata, ya. Dan itu yang menjadi problem kita. Nah, oleh karena itu yang tadi saya sampaikan, kita pendekatannya, pemahamannya lebih kepada antisipatif ya terhadap kelebihan mereka juga. Jangan hanya jangan mengingat tentang kelebihan kita, karena itu nanti menjadi sebuah kesalahan. Ya, jadi kita antisipasi dulu, baru kita membuat apa setelah itu menyerang. Karena sekali lagi Cina bukan lawan sembarangan, walaupun dia saat ini ada di paling bawah grup. Dari statistik yang kita lakukan, tentu saya yakin kita di posisi 60-40. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News. Maka dari itu, dia berharap Indonesia mampu memetik 1 poin saat bertandang ke Jepang pada 10 Juni mendatang. Meski Jepang merupakan tim kelas dunia, Coach Ardi mengatakan harapan untuk bisa memetik poin dari tim Samurai Biru bukanlah hal yang mustahil. Alasannya, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Menurut saya kalau kita hanya menang 1 kali, maka kita masih menunggu hasil orang lain. Ya, menunggu hasil antara Arab Saudi lawan Bahrain.
Ya, tentu kita berharap Arab Saudi Bahrain itu main draw aja deh, gitu. Sehingga kita paling tidak orang lain. Iya, masih bergantung. Tapi kalau kita bisa, maaf ya, kita bisa dapat 1 poin aja sama Jepang itu sudah aman. Ya, nah oleh karena itu menghadapi Jepang, sekali lagi mungkin semua orang menganggap kita ini pasti kalah melawan Jepang, menganggap seperti itu. Karena kenapa? Kita di kandang aja kalahnya banyak, 4-0. Dan Jepang sekarang tim yang belum pernah terkalahkan. Ya. Dan banyak tim besar dunia sudah mereka kalahkan di Piala Dunia ataukah di kejuaraan-kejuaraan resmi. Artinya karena memang Jepang ini punya levelnya berbeda. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan 1 poin dari Jepang. Karena apa pertimbangannya? Pertama, Jepang sudah lolos. Ya, tidak tentu saya justru lebih berharap Jepang itu jangan menurunkan pemain cadangannya. Kalau yang diturunkan pemain level keduanya, maka pemain level kedua itu akan lebih ngotot karena membuktikan bahwa saya bisa punya sekualitas pemain-pemain inti. Saya kepingin dia turun full tim. Kalau dia turun full tim, kenapa? Pemain yang dia pasang bukan soal spirit, Bang. Kita kalau spirit orang Jepang saya nggak meragukan, tapi keraguan atau determinasi yang biasa mereka lakukan itu mungkin akan sedikit dijaga. Kenapa? Karena dia berpikir jangan sampai saya cedera. Ya, jangan sampai cedera. Itu yang mungkin akan menjadi sebuah harapan yang justru menurut saya akan lebih besar. Ya, kalau kita ngadepin Jepang, ya udah full tim aja. Oke. Dan kita harus menyusun sebuah strategi yang menurut saya ya suka tidak suka. Parkir bus. Saya tidak mengistilahkan parkir bus, tapi more defending. Ya, lebih bertahan lagi. Tujuannya tentu untuk kita bisa mencuri atau tetap mempertahankan skor, tidak kebobolan. Karena hal itu tidak bukan hal yang tidak mungkin. Ya, karena saya melihat ada banyak pertandingan sukses kok. Kita kemarin melawan Arab Saudi, main di Arab. Kemudian kemarin Arab Saudi bisa loh menahan imbang Jepang. Kenapa kita nggak bisa? Orang kita melawan Arab Saudi kita draw dan kita menang. Jadi artinya sebuah kalkulasi yang masih sangat kuat possibility kita untuk bisa dapat poin lawan Jepang. Jadi itu menurut saya masih tetap kita punya keyakinan bisa. Bisa ya Bang. Coach, nah ini kira-kira Jepang tetap akan memberikan hadiah nggak nih untuk Indonesia, Coach? Saya melihat itu tidak pernah terpikir di dalam pikiran saya sekecil apapun tentang ketika kita ada di level World Cup, apakah itu penyisian ataukah itu di event World Cup-nya nanti, untuk tim itu memberi hadiah enggak. Mereka serius, pasti serius. Ya, mereka akan fight ya. Tapi yang tadi saya sampaikan, kalau Jepang akan diisi oleh pemain-pemain second line-nya atau lini keduanya, itu malah bahaya. Karena dia ingin menunjukkan seorang pemain cadangan yang saya ternyata harus bisa kelihatan lebih bagus. Tapi kalau dia main dengan pemain-pemain yang biasa main, itu mereka akan paling tidak menurunkan motivasi, tapi menurunkan resiko. Menurunkan resiko. Oh, yang biasanya dia 50-50 dia ambil, sekarang dia tahan. Kenapa? Dia takut cedera. Jadi dia ambil resiko. Karena kalau dia cedera, dia tidak bisa main untuk klubnya, untuk tim nasionalnya gitu. Itu pandangan saya ya, pandangan saya. Tapi sekali lagi bisa benar bisa salah. Tapi ini hanya sebuah gambaran dari pengalaman yang saya lakukan. Tapi kalau ada memberikan hadiah itu tidak. Maksud Amel tadi itu sebagai saudara tua. Jadi memilih kawan untuk keputaran berikutnya gitu. Kalau di sepak bola, Bang, itu contoh ya, kakak adik atau saudara kembar ketika beda jersey, Bang, itu bisa berantem, Bang. Jangankan pertandingan resmi, bahkan di pertandingan fun game saja kita sama, mungkin sama-sama jurnalis main nih. Berantem kok, dan sering kan antar jurnalis berantem. Kenapa? Itu teman. Tapi ketika kita beda jersey itu sudah gengsi, atmosfernya beda. Itu yang saya maksudkan, Bang. Ya. Jadi tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.